Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman masih pagi nih ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kak. Kak. Sehat Sepertinya Kak. boleh ya di on cam terlebih dahulu. Ditinggal, ditinggal. Dia keras banget on cam. Nanti kalau dia berisik, baru dia. Teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu ya. Bentar Kak. Oke, sebelumnya kakak mau tahu nih, teman-teman dari mana aja dan asalnya. Boleh ditulis di komen, eh, di kolom komentar. Sepertinya teman-teman sudah eh, ini ya, antusias gitu untuk menunggu kedatangan teman-teman semua di Mahad Mabna Syarifah Mudaim. Gimana kesiapannya teman-teman untuk pergi ke asrama? Sudah siap ya? Insya Allah siap Kak. Oke. Bismillah Kak. Bismillah. Saya dari Jawa Timur Kak. Jauh sekali, Kak. Dari mana aja nih? Oh, ada Makassar nih, Kak. Makassar jauh juga ya. Sumatera Utara jauh. Jawa Tengah, Rangkas Bitung, Sumsel. Kakaknya dari mana? Makanya dari mana nih, Kak? Dari Mabna Syarifah Mudaim. Oke, teman-teman sudah siap ya? Insya Allah Ya siap. siap. Oke, baik. Langsung dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program tahfiz khusus. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa Keluarga barik alaihi. kepada keluarga dan para sahabatnya, berikut kita sebagai umatnya yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Suryadinata MA, yang terhormat Pengasuh Mabna Syarifah Mudaim, Bunda Nailul Huda LCMA, yang terhormat Murabiah serta Mudabiroh, dan yang kami banggakan seluruh peserta sosialisasi program tahfiz takhusus yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Oke. Dengan penuh rasa syukur, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi program tahfiz takhusus Mabna Syarifah Mudaim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah sehat ya. sehat Kak. Oke, Alhamdulillah. semangat ya, masih pagi, semangat. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara,
Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim. dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu pemaparan program tahfiz takhusus yang akan disampaikan oleh Kak Zanuba Rizky Lubis. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu Alhamdulillah baik kakak. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, perkenalkan saya Zanuba Rizky Lubis, panggil saja Kazan, yang insya Allah pada kesempatan ini akan memaparkan tentang program tahfiz takhusus, mulai dari penjelasan, alur kegiatan, hingga jadwal pendaftaran. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak, dan nanti di akhir kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Bismillah. Tahfiz takhusus. Nah, kalau dengar kata tahfiz takhusus, mungkin ada yang penasaran ya, sebenarnya ini program apa sih? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Next. Baik. Apa sih tahfiz takhusus itu? Jadi, teman-teman, tahfiz khusus itu program khusus bagi mahasantri yang ingin menghafal Al-Quran dengan mungkin atau hafalan kuat yang sesuai dengan kaidah tajwid dan memiliki adab dan akhlaknya seorang penghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, bukan hanya fokus pada hafal ayat, tapi juga menjaga kualitas bacaan dan mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan. Baik, tentang program, baik, mengenai program takhusus, tentang bagaimana sih sistem programnya berjalan dan target hafalan mulai dari jadwal-jadwalnya dan juga kapan program ini. Hafalan di program ini 1 juz per semester, dan untuk jadwal murojaah dan ziyadah mandiri itu dilaksanakan setiap pagi hari, mulai dari Senin sampai dengan hari Kamis sampai jam 6 pagi. Untuk jadwal setoran itu dilaksanakan 3 kali dalam sepekan di hari Senin, Selasa, dan juga Kamis, mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, jadwal setorannya di waktu sore ya, mulai dari jam 4 sampai dengan setengah 6 sore. Untuk minimal setoran itu 1 halaman setiap kali setoran wajib disetorkan. Baik, kemudian setelah kita tahu bagaimana sistem dan jadwal di program takhusus, sekarang kita lihat nih perbedaannya dengan program
takhusus. Ini penting ya teman-teman, supaya kita bisa membedakan intensitas dan target antara keduanya. Untuk santri takhusus, seperti yang sudah dijelaskan, kelas morning activity diganti dengan murojaah atau ziyadah mandiri, kecuali di hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat tetap mengikuti kelas kelas morning activity, yakni kitab kuning. Nah, kalau santri non takhusus itu mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat mengikuti kelas morning activity. Untuk setoran itu dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di sore hari mulai dari jam 4 sampai setengah 6 sore bagi mahasantri takhusus. Kalau non takhusus sesuai jadwal setoran hafalannya, yaitu di hari Kamis, dan surah yang dihafalkan ini adalah surah-surah pilihan, seperti itu teman-teman. Jadi bedanya hanya di kelas pagi, itu pun dari hari Senin sampai Kamis, dan Jumatnya untuk mahasantri khusus tetap mengikuti program kelas morning activity, dan untuk setoran kalau non khusus hanya di hari Kamis sesuai jadwal kelas morning activity, dan juga hafalan eh, itu ditargetkan dan surah apa-apa saja. Ada 4 surah ya. Oke, next. Teman-teman boleh mute mic-nya, boleh mute, boleh ditutup dulu mic-nya. Baik, karena program ini program yang cukup intensif, tentu ada syarat dan ketentuan nih teman-teman yang harus dipenuhi supaya peserta lebih maksimal. Nah, peserta ini tentu saja mahasantri maupun syarifah mudaim yang memiliki hafalan minimal 5 juz. Nah, mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, dan yang paling penting berkomitmen tinggi mengikuti semua jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, komitmen di sini artinya tidak hilang-hilangan ketika setoran, kemudian disiplin hadir, setoran tepat waktu, dan tentunya menjaga adab dan akhlak selama kegiatan berlangsung. Oke, terakhir kita masuk ke jadwal pendaftaran. Ini penting ya buat teman-teman yang mau ikut dalam program tahfiz khusus ini. Untuk pendaftaran dan seleksi berkas akan dibuka mulai tanggal 9 sampai dengan 10 Agustus 2025, hanya 2 hari ya teman-teman, dan itu sampai jam 4 sore. Dan bagi mahasantri yang lolos berkas, akan ada tahap wawancara yang akan dilaksanakan 12 sampai dengan 13 Agustus 2025. Untuk link pendaftaran akan di-share di grup Mudaimers 2025. Baik, demikian penjelasan tentang program tahfiz khusus. Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran jelas bagi mahasantri yang berminat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Kak Zenhuba yang telah memaparkan program tahfiz khusus. Semoga apa yang disampaikan menjadi bekal dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan ya. Mohon sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, saya.
Iya, boleh. Nama saya Kila Mumtazah, asal dari Sumatera Utara. Jadi pertanyaan saya terkait program takhusus tahfiz ini, Kak. Jumlah kuotanya itu kan terbatas. Itu untuk berapa orang ya, Kak? Boleh Kak Zanuba dijawab pertanyaannya. Bismillah, terima kasih Ufti Mumtaz Akila. Kalau untuk kuota eh, dari tahfiz khusus ini sekitar 24 sampai 30 orang. Nah, jadi tidak sampai 30 ya, seperti itu untuk kuotanya. Terima kasih banyak, Kak. Jazakillah khair. Amin wa ijab. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum, teman-teman. Kak. Izin bertanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu ya. Boleh atas nama Nurul Wahdiah. Assalamualaikum Kak, saya Nur Wahdiah, izin bertanya, jika tidak memenuhi syarat 5 juz tersebut, tapi ingin menghafalkan Al-Quran, apakah ada solusi lain selain mengikuti tahfidz takhasusnya? Terima kasih Kak. Baik, Bismillah izin menjawab ya. Eh, Kalau di kelas morning activity non khusus itu ada eh, kelas tahfiz. Nah, itu setiap hari Kamis ya bagi yang non khusus. Tapi memang targetnya beda. Kalau tahfiz khusus itu 1 juz per semester, kalau non khusus itu ada surah pilihan dan targetnya juga berbeda setiap semesternya. Seperti itu, Ufti. Bagaimana, Ufti Nurul? Baik, terima kasih Kak. Masih. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Sama Kak. Saya Najmi. kalau untuk misalnya kita udah punya hafalan, kalau kita mengikuti kelas khusus tahfidz, apakah ngulang dari awal atau melanjutkan hafalan yang kita punya ya, Kak? Terima kasih. Oke, Kak Zanuba boleh dijawab. Ya. Bismillah. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah punya hafalan, nah kalau merasa memang hafalannya itu kurang mungkin dan perlu dimutkinkan lagi, maka itu saja yang distorkan. Tapi kalau memang yakin nih, kalau hafalan yang distorkan itu belum eh, mungkin, nah itu Bismillah. Jadi teman-teman kalau punya hafalan, yang akan distorkan ini merupakan hafalan yang belum mungkin ataupun yang benar-benar belum hafalan kuat seperti itu yang distorkan. Jadi kalaupun sudah hafal tapi merasa belum mungkin, boleh distorkan hafalan yang belum mungkin itu. Seperti itu, Sister. Terima kasih, Kak. Jazakallah khair. Jazakillah. Amin aja. Aku mau izin bertanya. Ada lagi? Aku Kak. Ya, boleh silahkan. Nama Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Najmi Zahya Zarka. Saya dari Kota Sukabumi. Saya izin bertanya Kak, terkait kegiatan activity morning untuk yang non khusus itu biasanya diisi dengan apa? Dan yang kedua, untuk sistem khusus ini, untuk setiap pergantian misalnya jusnya itu, apakah ada sistem tasmi atau seperti apa untuk kenaikannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi, Sister Najmi, pertanyaannya? Ah iya Kak, ini
Apakah terdengar? Terdengar. Untuk kegiatan activity morning untuk yang non khusus itu diisi dengan apa ya Kak? Selain pada hari Kamis selain restoran dan ketika apa namanya sistem khusus itu untuk setiap kenaikan jus apakah ada sistem tasminya atau seperti apa? Bismillah. Terima kasih Sister Najmi. Izin menjawab. Kalau non khusus kelas morning activity dari Ba'da subuh setelah setoran hadis, insya Allah 1 hari 1 hadis dan dilaksanakan sampai jam 6. Kalau di hari Senin itu ada kelas bahasa Arab, di hari Selasa kelas bahasa Inggris, di hari Rabu kelas tahsin, di hari Kamis kelas tahfiz, dan di hari Jumat kitab kuning. Seperti itu. Kalau sistem kenaikan, kalau ujian di non khusus pastinya nanti akan diinfoin lebih lanjut ya, karena sesuai dengan target hafalan surah pilihan yang akan dihafalkan. Kalau tasmi khusus itu ada ujian kenaikan juz. Nah, seperti itu, Sister Najmi. Bagaimana? Apakah cukup atau masih ada yang bingung? Sebenarnya sudah cukup menjawab, akan tapi ingin bertanya lagi Kak. Ya, silahkan. Tadi kan yang non khusus itu kan dapat materi pembelajaran mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun tahsin. Nah, apakah di yang khusus ini tuh diganti waktunya jadi ada waktu tambahan untuk belajar itu juga atau bagaimana Kak? Nah, karena di non khusus itu di khusus ini ya, berarti apakah dapat bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu ya? Ya. Ya. Baik. Kalau di ngambil program tahfiz khusus itu tidak ada kelas morning activity seperti tadi ya, tidak ada bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi diganti dengan taklim malam. Nah, teman-teman afwan, jadi walaupun tahfiz khusus tetap ada taklim malam, itu juga bagi mahasantri khusus dan non khusus tetap ikut melaksanakan program taklim malam. Seperti itu, teman-teman. Kalau Senin ada akidah, Selasa ada tafsir, Rabu fikih, Kamis bahasa Arab, dan Jumat bahasa Inggris. Seperti itu. Kalau non khusus, jadi ada kelas pagi dan juga kelas malam. Tapi kalau khusus, kalau non khusus, ada kelas pagi morning activity dan juga kelas taklim malam. Nah, kalau kelas khusus, dia paginya diganti ziyadah dan murojaah mandiri, sorenya setoran hafalan di 3 kali dalam sepekan, dan tetap mengikuti taklim malam. Seperti itu. Bagaimana, Sister Najmi? Oke Kak, terima kasih. Sudah cukup menjawab. Sama-sama. Ada lagi? Ya, teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ukti, silahkan. Izin perkenalkan, nama saya Milatu Salma, saya dari Jawa Tengah. Izin bertanya ya, Kak. Kalau misal sudah 30 juz, terus insya Allah sudah mungkin, nanti apakah programnya ziyadah sama atau gimana? Bismillah. Untuk Sister Salma ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mengambil program khusus, pastinya mengulang lebih banyak waktu mengulang hafalan yang sudah mungkin itu. Sama ya. Jadi tetap waktunya 3 kali dalam sepekan untuk setorannya itu saat disamakan dengan tahfiz, dengan jadwal tahfiz khusus yang sudah
dijadwalkan. Dan nanti akan ada jadwal murojaah sama mudabbirah atau teman sebayanya bagi teman-teman yang ngerasa nih kurang dengan target yang ada seperti itu. Bagaimana, Sister Salma? Oke, Kak. Terima kasih sudah menjawab. Sama. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand ya. Ya, ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh atas nama Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam. saya mau tanya. Kalau itu kan syaratnya minimal sudah hafal 5 juz gitu. Kalau 5 juznya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi kayak 29, 29, 30, 1, 2, 3 gitu bisa apa enggak? Terima kasih. Bismillah, boleh ya, boleh ya, Sister. Jadi yang penting hafalannya itu minimal 5 juz. Nanti juga ada wawancara dan tes hafalan sesuai dengan hafalan teman-teman yang teman-teman hafalkan seperti itu. Jadi boleh ya, Sister. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ya, silahkan atas nama Ibda Zabilah. Masih mute, Kak, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Kan Waalaikumsalam. di program Tahos itu katanya tadi kalau pagi itu kegiatannya murojaah sama ziyadah mandiri. Itu di satu tempat atau bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu? Atau mungkin di satu tempat kumpul rame-rame atau gimana, Kak? Terima kasih. Pas kalau Din ya, Sister Ibda Zabilah. Baik, mengenai ziyadah dan murojaah mandiri, bagi teman-teman yang masuk program tahfiz takhusus ini ada khusus asrama sendiri ya. Nah, itu dilakukan di satu tempat dan akan diabsen oleh mudabbirah. Jadi teman-teman agar lebih baik lagi ketika murojaah dan ziyadahnya. Jadi di satu tempat dan akan diabsen oleh mudabbirah. Tetapi tetap dilaksanakan ziyadah dan murojaahnya secara mandiri. Seperti itu, Sti. Baik, terima kasih, Kak. Ada Iya, lagi sama-sama. teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Bismillah, teman-teman, bagi yang masuk program tahfiz khusus, kembali kakak jelaskan, jadi tetap ikut kelas morning activity, tetapi hanya di hari Jumat ya. Untuk program ziyadah dan murojaah mandirinya hanya dilaksanakan hari Senin sampai Kamis di pagi hari sampai jam 6. Tapi kalau hari Jumat itu ikut dengan mahasantri non khusus, tetap ikut ya. Seperti ini. Dan juga Sabtu ada ekskul. Nah, itu mahasantri tahfiz khusus juga ikut ekskul di Mapna Syarifah Muda ini. Oke, baik. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Kak mau nanya, Kak.
Iya, boleh silakan. Kan kita minimal itu punya hafalan 5 juz. Nah, waktu tes wawancaranya ini, kalau misalnya kita emang punya hafalannya 5 juz, apakah akan dites selima juznya? Tapi kan kita ikut program ini karena belum mungkin. Jadi apakah waktu tes wawancara akan dites selima juznya atau perwakilannya saja gitu? Insya Allah akan secara acak ya. Untuk hafalan 5 juznya ini, teman-teman berdasarkan peroleh hafalan yang teman-teman punya itu akan dites secara acak seperti itu. Jadi seperti sambung ayat seperti itu. Bagaimana Sister Raihana? Oke, Kak, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab. Insya Allah terjawab semua ya pertanyaan teman-teman yang tadi telah diajukan. Oke, selanjutnya, Alhamdulillah sampai sudah kita di penghujung acara. Semoga niat baik kita untuk mengenal lebih dalam tentang program tahfiz takhasus ini menjadi amal jariah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman diharapkan tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu ya. Yang belum mengaktifkan kameranya boleh diaktifkan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, dalam hitungan ketiga siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi teman-teman. Boleh ya, tangannya membentuk huruf M, mabna syarifah mudaim ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ya. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahil Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kakak. Saya selaku Sehat pemandu selalu kegiatan Kakak. pada hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diingatkan Makasih kembali Kakak. ya, Syarifah reminder Mudaim. untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti program tahfiz takhasus ini, silahkan mendaftarkan dirinya. Setelah ini akan di-share untuk link pendaftarannya di grup ya.
Silakan Baik, bagi yang Kak. berminat. Baik, Kak. Ya, syukran teman-teman. Silakan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Terima kasih, Kak.